Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Secret Empire dari komik Secret Empire isu 3 dan 4 serta Kapten Amerika Steve Rogers isu 18. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video dalam playlist Secret Empire. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Black Widow pergi ke kota Newark. Di sana dia menemui seorang bos mafia bernama Frederick Myers yang dulu pernah beraksi sebagai villain dengan nama Boomerang. Rupanya Black Widow meminta dipertemukan dengan seseorang yang bekerja sama dengan Frederick. Permintaan tersebut dikabulkan, jadi Frederick pun mengarahkan Black Widow menuju orang yang dituju. Ternyata orang itu adalah Maria Hill. Terungkaplah bahwa Maria berhasil selamat dari kepungan para agen Hydra di Bagalia. Sejak itu Maria melakukan perlawanan secara gerilya terhadap Hydra. Itulah sebabnya dia menjalin kerjasama dengan Frederick. Salah satu tindakan Maria untuk mengganggu Hydra adalah dengan meledakkan bom. Di kota St. Louis, bom yang dipasang Maria sukses membunuh 4 jenderal Hydra. Sebenarnya ledakan ini juga membuat banyak warga sipil tewas. Namun Maria tidak terlalu mempermasalahkannya asalkan ada orang Hydra yang mati. Sekarang Black Widow menyampaikan kepada Maria tentang niatnya untuk membunuh Steve Rogers. Demi membantu Black Widow, Maria memberikan jadwal kemunculan Steve di depan publik. Sebenarnya Black Widow menganggap dokumen ini tidaklah cukup, tetapi Maria bilang hanya inilah yang dia miliki. Maria mengaku sulit mendapatkan banyak informasi, sebab ada ancaman hukuman mati oleh Hydra. Selain itu, para informan terbaik Maria telah ditangkap dan dikurung di penjara, yang dikelola oleh Crossbones dan Sin. Dengan keadaan seperti ini, Black Widow harus mampu memanfaatkan dengan baik data yang bisa didapatkan. Setelah memberikan dokumen, Maria juga meminta Black Widow nantinya melakukan sesuatu, yaitu mengirimkan foto mayat Steve Rogers agar bisa ditampilkan sebagai wallpaper di ponsel Maria. Setelah pembicaraan dengan Maria selesai, Black Widow pun pergi meninggalkan tempat Frederick Myers. Di sebuah gedung, Hydra mengadakan acara paduan suara yang dihadiri banyak orang, termasuk Viper. Tim Champions menyerbu acara tersebut dan hendak menangkap Viper. Akan tetapi, Viper telah menyiapkan kejutan mematikan. Sebelumnya dia telah memasukkan sesuatu ke dalam jantungnya. Efeknya adalah sekarang jantung Viper mengeluarkan banyak sekali bom berukuran sangat kecil yang akan meledak dalam waktu 1 menit. Waktu yang sangat singkat tersebut tidak cukup untuk mengevakuasi semua orang yang hadir. Maka Nadia Pym memutuskan untuk melakukan cara lainnya. Ketika waktu tinggal tersisa setengah menit, Nadia terbang ke dalam tubuh Viper agar bisa memusnahkan bom satu persatu. Sayang sekali Nadia tidak sempat melenyapkan semua bom. Ketika waktunya habis, masih banyak bom yang tersisa. Dengan demikian terjadilah ledakan. Untungnya tim Champions masih sehat walafiat sebab peristiwa tadi tidak benar-benar terjadi, melainkan merupakan simulasi dalam pelatihan yang diatur oleh Black Widow. Kegagalan ini jelas dibahas oleh Black Widow bersama Champions. Black Widow menjelaskan bahwa cara untuk memenangkan skenario tadi adalah dengan menghentikan jantung Viper. Dengan kata lain, Champions seharusnya membunuh Viper. Akan tetapi Champions mengaku tidak mau melakukan pembunuhan. Black Widow pun menegur mereka. Dia mengingatkan bahwa ada kalanya mereka harus mengambil keputusan sulit demi menghentikan bahaya. Jadi mereka harus siap untuk mengubah sikap mereka. Di Atlantis, Namor sedang merenungkan masalah pecahan Kobik. Awalnya satu pecahan Kobik memang ditemukan oleh rakyatnya. Lalu Namor memerintahkan agar pecahan tersebut disembunyikan. Karena pecahan itu, Steve Rogers berkali-kali mengirimkan pesan pada Namor. Isi pesan itu adalah tuntutan agar pecahan Kobik diserahkan. Namor menganggap remeh tuntutan tersebut. Dia juga berani mendatangi Steve secara langsung dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang benda yang dimaksud Steve. Kebohongan ini membuat Steve marah, bahkan sempat terjadi ketegangan, tapi dengan cepat dihentikan oleh seorang ajudan Namor. Kemarahan Steve memang reda, namun Steve sekali lagi menyuruh Namor menyerahkan pecahan Kobik. Jika tidak, maka Atlantis akan dihancur leburkan oleh Hydra. Pada akhirnya, karena Namor masih keras kepala, Steve mulai melaksanakan ancamannya. Seperti yang sudah disebutkan pada video sebelumnya, Baron Zemo memimpin Avengers Hydra memporak-porandakan sebuah kuil yang amat suci di Atlantis, serta membantai para pendeta yang melindungi kuil itu. Tragedi ini sekarang membuat Namor bersedih. Dia tentu tidak mau terjadi perang yang bisa membuat lebih banyak rakyatnya mati. Dengan demikian, dia pun mulai mempertimbangkan untuk menuruti keinginan Steve. Di sebuah motel, Black Widow sedang menyiksa dan menginterogasi seorang agen Hydra yang dia culik. Akan tetapi, agen Hydra tersebut tidak mau membeberkan informasi penting pada Black Widow. Akibatnya, Black Widow berniat memotong tangannya. Tindakan ini dicegah oleh tim Champions yang tidak senang atas penyiksaan ini.
Menurut Champions, Agent Hydra itu berpangkat rendah, jadi dia pasti tidak tahu informasi penting apapun. Karena itu lebih baik dia dilepaskan saja. Black Widow jelas menolak permintaan ini. Dia mengingatkan bahwa sang Agent Hydra akan melaporkan keberadaan mereka jika dibebaskan. Tentang masalah itu, Riri Williams mengaku punya solusinya. Rupanya Riri sedang mengembangkan teknologi sinar ultraviolet untuk menghilangkan memori jangka pendek. Black Widow merasa kesal dengan sikap Champions. Meskipun begitu, dia membiarkan Riri melepas ikatan sang Agent Hydra. Sayangnya, begitu tali dilepaskan, Agent Hydra tersebut justru mengeluarkan pisau tersembunyi dari balik sepatunya dan hendak menusuk Riri. Untungnya, Black Widow dengan sigap menembaki Agent Hydra itu berkali-kali sampai dia tewas. Sambil merasa jengkel, Black Widow memberitahu bahwa sekarang mereka harus pindah ke motel yang lain. Di Newark, Frederick Myers terbangun setelah semalam melaksanakan aktivitas net-not njot-njot bersama seorang wanita. Dia berjalan ke kamar mandi dan sontak terkejut melihat ada bom di situ. Di tengah keterkejutan ini, mendadak bom itu meledak sehingga Frederick terjatuh dalam keadaan terluka. Kemudian muncul seorang pria yang menginjak kepalanya. Awalnya Frederick menganggap pria itu mengincar uangnya, tetapi anggapan itu sangat keliru. Sang pria sebenarnya adalah utusan Hydra dan menginginkan informasi. Rupanya Hydra tahu bahwa Frederick telah memfasilitasi pertemuan Black Widow dengan Maria Hill. Meskipun begitu, Hydra tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Itulah sebabnya sekarang Frederick didatangi. Saat itu Frederick sendiri ingin melihat siapa utusan Hydra ini. Secara mengejutkan terungkaplah bahwa sang utusan ternyata adalah Punisher alias Frank Castle. Kini Punisher mengancam akan memberi hukuman mengerikan apabila Frederick tak mau memberikan informasi yang dia minta. Setelah menginterogasi Frederick, Punisher kembali ke tempat persembunyiannya yang berlokasi di kota Baltimore. Di sana dia ditemui oleh Kraken yang menegurnya karena dia belum memberikan laporan, serta karena dia sulit dicari. Punisher pun menegaskan bahwa dia tidak mengabdi kepada Kraken. Tiba-tiba muncullah hologram Steve Rogers. Berbeda jauh dari responnya terhadap Kraken, Punisher dengan cepat memberikan hormat. Steve langsung menanyakan sudah sejauh mana proses penyelidikan Punisher. Kepada Steve, Punisher memberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan informasi penting dari Frederick Myers. Punisher yakin tidak lama lagi akan bisa menemukan Black Widow. Ini membuat Steve merasa senang. Steve mengingatkan pula bahwa Black Widow harus ditangkap, sebab dia merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi Hydra. Steve tidak bisa berlama-lama berbicara dengan Punisher, sebab sedang mendekati lokasi pecahan komik dengan ditemani Avengers Hydra. Tim Tony Stark bersama Sam Wilson juga sedang melakukan hal serupa. Kedua pihak ini memang bergerak ke tempat yang sama, yaitu Ultronic Territories, yang berlokasi di negara bagian Alaska. Sesuai namanya, Ultronic Territories merupakan kota-kota sangat luas yang dibangun oleh Hank Pym Ultron. Jadi tentu saja kawasan ini berisi teknologi canggih serta dihuni banyak sekali robot-robot Ultron yang dikendalikan oleh Hank Pym Ultron. Sekarang, Steve menjelaskan kepada para bawahannya apa yang harus mereka lakukan di wilayah Ultron. Hal serupa dilakukan pula oleh Tony kepada rekan-rekannya. Steve dan Tony mengatakan bahwa misi mereka adalah menyusup secara diam-diam, mengambil pecahan komik lalu keluar lagi secepat mungkin tanpa menarik perhatian. Steve dan Tony memang tidak mau memancing keterlibatan pasukan Ultron, sebab mereka tak ingin mengambil resiko membuat konflik ini menjadi semakin besar. Steve dan Tony memperingatkan pula bahwa Ultron tetap adalah Ultron walaupun sebagian wajahnya adalah Hank Pym. Sementara itu, Sam Wilson tidak senang setelah tahu tujuan asli Tony. Tony pun mengaku dia memang sengaja berbohong agar Sam tetap mau membantu. Pada akhirnya pesawat tim Tony mendarat. Para hero terkecuali Sam segera bergerak keluar dan berpencar. Salah satunya adalah Scott Lang yang mengecilkan ukurannya sambil melompat memasuki sebuah lubang. Di luar dugaannya, di dalam lubang tersebut dia bertemu Black Ant. Rupanya Avengers Hydra sudah lebih dulu tiba. Bentrokan pun tak terhindarkan lagi. Masalah serupa dihadapi orang-orang lainnya. Mockingbird dihadang oleh Taskmaster. Sam dibenturkan oleh Vision yang muncul dari belakang. Quicksilver melihat Scarlet Witch sedang melayang. Quicksilver berusaha memanggil Wanda, tapi reaksi yang didapatnya justru adalah serangan yang membuatnya terlontar. Hercules yang membawa gada emas berniat menolong Quicksilver, namun dia dihampiri oleh Thor Odinson yang bersenjatakan kapak Ian Bjorn dan memintanya jangan ikut campur. Kemunculan Odinson malah memicu kemarahan Hercules. Sambil menyebut Odinson sebagai pengkhianat, Hercules mulai menyerangnya. Dengan demikian, misi penyusupan yang harusnya bersifat rahasia kini menjadi pertarungan terang-terangan. Tim Tony dan Avengers Hydra terus saling menghajar. Bahkan keadaan menjadi semakin ramai ketika Scott Lang dan Black Ant berubah ke ukuran raksasa. Di tengah kekacauan ini, Tony menemukan Steve Rogers.
Jadi dia segera turun ke hadapan Steve. Setelah berbicara sebentar, Tony berniat menembakkan energi, sedangkan Steve hendak menerjang Tony sambil mengaktifkan pisau panas pada perisainya. Meskipun begitu, segala baku hantam ini terhenti dalam sekejap ketika Hank Pym Ultron akhirnya ikut campur. Dia mengerahkan energi dahsyat yang membuat orang-orang pingsan. Begitu terbangun, semua sedang duduk di meja makan dengan tangan terbelenggu. Di dekat mereka ada Hank yang menyambut mereka dengan ramah. Akan tetapi para hero dan Avengers Hydra kemudian malah bertengkar. Ini membuat Hank kesal, jadi dia menyuruh mereka berhenti. Dia pun menceritakan kenapa Ultron memilih membangun kota dan bukannya melancarkan serangan terhadap para hero. Alasannya adalah pertikaian semacam ini. Ultron tidak perlu repot-repot menyerang, melainkan hanya tinggal menunggu saja sampai musuh-musuhnya saling menghancurkan satu sama lain. Hank mengingatkan pula bahwa banyak bencana yang disebabkan oleh para hero. Misalnya pada event Civil War, para hero bertempur akibat undang-undang registrasi yang didukung Tony. Sedangkan pada event Avengers Disassemble, Scarlet Witch mengacaukan realita sampai menyebabkan orang-orang mati, termasuk Scott Lang. Kalian ingin tahu tentang dua event ini? Kami sudah pernah membuat videonya. Meskipun memberikan kritik tentang dampak perbuatan para hero, Hank mengaku sekarang dia mengumpulkan mereka semua untuk tujuan yang baik, yaitu agar mereka bisa makan sambil berinteraksi dengan gembira seperti pada masa lalu. Keinginan Hank rupanya tidak terlalu dipedulikan. Ujung-ujungnya tim Tony dan Avengers Hydra malah bertengkar lagi. Ini membuat Hank naik pitam. Dengan marah, dia mengingatkan bahwa dirinya merupakan salah satu pendiri Avengers. Jadi dia harus mendapat penghormatan seperti yang diterima Tony dan Steve. Kata-kata Hank ini justru membuat Tony tertawa terbahak-bahak. Tony mengaku sekarang dia percaya bahwa sosok Ultron di dekatnya memang adalah Hank Pym. Alasannya adalah Hank memang punya sifat rendah diri dan menganggap dirinya kurang mendapat apresiasi. Sifat itulah yang baru saja dia tunjukkan. Tony tidak berhenti di situ saja. Dia berlanjut dengan mengatakan bahwa Hank adalah orang yang merusak suasana kekeluargaan Avengers. Dahulu Avengers memang bagaikan keluarga. Mereka senang bercengkrama, makan bersama dan berpesta di kolam renang. Akan tetapi semua aktivitas ini tidak pernah lagi dilakukan akibat perbuatan Hank, yaitu menampar Janet Van Dyne yang merupakan istrinya sendiri. Peristiwa yang dimaksud Tony terjadi pada komik Avengers isu 213. Suatu hari Hank Pym yang memakai nama Yellow Jacket bertindak gegabah ketika terlibat dalam misi Avengers. Akibat kesalahan ini, Avengers berencana mengadilinya untuk memutuskan apakah dia berhak untuk tetap menjadi anggota Avengers atau tidak. Karena tidak mau dikeluarkan dari dalam tim, Hank menyusun suatu rencana tipuan yang akan membuatnya dianggap sebagai penyelamat Avengers. Janet Van Dyne mendengarkan rencana Hank itu. Janet langsung meminta Hank untuk tidak melaksanakan tipuan tersebut. Permintaan Janet memicu kemarahan Hank yang kemudian menamparnya. Sekarang, diungkit-ungkitnya peristiwa tersebut membuat amarah Hank meledak. Dia mencengkeram armor Tony dan mencercanya. Hank menyebutkan bahwa Tony mendapat kekayaan dari menjual senjata, memicu terjadinya dua perang superhero serta gagal mencegah Norman Osborn bangkit berkuasa pada akhir event Secret Invasion. Sedangkan Hank menciptakan Pym Particle, mengembangkan teknologi kecerdasan buatan ke tingkatan yang baru, serta mendirikan Avengers Academy. Bukan hanya itu saja, setiap hari Hank harus menahan Ultron di dalam dirinya. Apabila Ultron dibiarkan bebas, maka Ultron akan membantai semua manusia di bumi. Dengan kata lain, setiap hari sebenarnya Hank menyelamatkan dunia. Dengan segala hal baik itu, sesuatu yang diingat para hero tentang Hank hanyalah insiden menampar Janet. Maka sekarang Hank akan memberikan sesuatu yang lain untuk diingat, yaitu dia akan membunuh Tony. Untungnya niat ini dihentikan oleh Scott yang berusaha berbicara kepada Hank. Scott mengatakan bahwa Hank Pym merupakan panutannya. Hank memang pernah berbuat kesalahan, tapi mampu bangkit lagi dan terus berjuang demi kebaikan. Sifat Hank tersebut menjadi inspirasi bagi Scott untuk bangkit juga setelah sempat dipenjara dan dijauhi keluarga. Kini giliran Scott yang mencoba memberi inspirasi bagi Hank. Menurut Scott, dalam situasi sulit, mereka harus membayangkan reaksi orang yang mereka sayangi. Misalnya Scott membayangkan Cassie Lang. Karena itu, Hank harus memikirkan apa kira-kira keinginan Janet Van Dyne saat melihat Hank hendak melakukan pembunuhan. Kata-kata Scott rupanya memberi pengaruh besar. Dalam sekejap, Hank memisahkan dua pihak. Avengers Hydra mendadak berada di ruang makan yang sudah rapi kembali. Mereka juga ditawari makanan penutup, sedangkan tim Tony dipindahkan keluar dan diizinkan pergi. Tidak hanya itu saja, Scott Lang juga diserahi pecahan komik oleh Hank. Sebelum berpisah, Hank terlebih dulu meminta maaf kepada Tony atas keributan yang sempat terjadi tadi. Hank bilang mereka semua punya penyesalan akibat keburukan di masa lalu.
Kejadian tadi membantu mereka menghadapi penyesalan tersebut. Setelah itu, Hank didatangi oleh Steve Rogers yang memprotes keputusan Hank memberikan pecahan komik pada pihak Tony. Terungkaplah bahwa sebelumnya Hank telah menyepakati perjanjian dengan Steve. Dalam kesepakatan ini, negara Hydra dan wilayah Ultron tidak akan saling menyerang. Steve menganggap Hank telah melanggar perjanjian tersebut. Tentang hal ini, Hank membela diri dengan mengatakan bahwa pecahan komik tidak termasuk dalam perjanjian, jadi dirinya tidak melakukan pelanggaran. Steve yang merasa jengkel memilih untuk kembali saja ke pesawat bersama Avengers Hydra. 6 jam setelah meninggalkan wilayah Ultron, tim Tony masih berada dalam perjalanan di pesawat. Mereka tentu merasa gembira bisa mendapatkan satu pecahan komik. Sayang sekali kegembiraan ini pudar ketika mereka mendengar berita terbaru dari Washington DC. Rupanya Namor dengan disertai ajudannya menemui Steve Rogers. Sang ajudan memprotes keputusan Namor, sedangkan Namor mengingatkan bahwa dirinya adalah pemimpin Atlantis, jadi keputusannya tidak boleh diganggu-gugat. Setelah berada di hadapan Steve, Namor menyerahkan sebuah kotak yang ternyata berisi satu pecahan komik. Namor memang tak ingin ada lagi rakyatnya yang menjadi korban dalam konflik melawan Hydra. Itulah sebabnya dia akhirnya memutuskan untuk memberikan benda tersebut. Di pesawat tim Tony, para hero jelas merasa kecewa dan jengkel atas kabar ini. Bahkan Quicksilver mengusulkan agar mereka menyerah saja. Akan tetapi, Mockingbird menegaskan bahwa mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus terus berjuang mengumpulkan sebanyak mungkin pecahan komik. Di Washington DC, Baron Zemo ikut gembira dengan penyerahan pecahan komik oleh Namor. Meskipun begitu, dia masih merasa kesal karena tim Tony memiliki satu pecahan juga. Menurut Zemo, Hydra harus mengambil tindakan terhadap para hero. Sebaliknya, Steve Rogers tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Steve yakin bahwa para hero tidak akan menang walaupun berhasil mengumpulkan banyak pecahan. Alasannya adalah karena Steve punya agen rahasia di dalam tim Tony. Di suatu tempat, Steve Rogers yang baik hati sedang membantu wanita yang dia selamatkan dari para penjahat. Mereka kemudian beristirahat dan mengobrol. Saat itu Steve juga menyadari sesuatu, yaitu lengan sang wanita telah terkena racun oleh penjahat yang sempat menganiayanya. Steve bilang mereka harus mencari bantuan demi mengatasi bahaya racun tersebut. Tetapi sang wanita bilang di tempat ini tidak ada bantuan, melainkan hanya ada ancaman jahat, jadi mereka pun terus mengobrol. Steve mengungkapkan bahwa dia tak ingat banyak tentang dirinya, ataupun kenapa dia berada di sana. Sedikit hal yang bisa dia ingat adalah dia pernah menjadi seorang tentara. Sekarang entah kenapa Steve merasa dia harus pergi ke suatu tempat yang membutuhkan dirinya. Tiba-tiba sang wanita terbatuk-batuk. Maka Steve menggendongnya dan mulai berjalan membawanya ke sungai terdekat. Setelah tiba di tujuan, Steve membaringkannya di tepi sungai. Steve hendak mencari kayu untuk membuat api unggun. Tetapi sang wanita meminta Steve untuk tidak pergi sebab dia merasa hidupnya tidak lama lagi. Sang wanita juga menyemangati Steve. Menurutnya, Steve pasti akan bisa terbebas dan pulang walaupun harus menghadapi rintangan yang tidak mudah. Yang penting adalah Steve harus memegang teguh keyakinannya. Tidak lama kemudian, wanita itu akhirnya meninggal dunia. Sambil merasa sedih, Steve memindahkan jenazah sang wanita ke air. Lalu Steve melanjutkan pencarian jalan pulang. Perjalanan Steve dihadang bahaya dengan kemunculan 3 penjahat, yaitu Batroc the Leaper, Living Laser, dan Whirlwind. Steve berusaha melawan tapi menjadi kewalahan. Untungnya ada bantuan tidak terduga, yaitu kedatangan Sam Wilson dan Bucky. Mereka berdua membantu Steve melumpuhkan para penjahat. Setelah itu mereka berbicara. Rupanya mereka bertiga tidak saling mengenali satu sama lain. Seperti halnya Steve Rogers, Sam dan Bucky mengaku tidak tahu berada di mana dan sedang mencari jalan. Kini mereka berniat pergi ke arah bukit. Mereka juga mengajak Steve ikut serta. Steve sendiri bingung sebab dia merasa harus melakukan sesuatu tapi entah apa. Sam meyakinkan Steve bahwa mereka lebih baik berjuang bersama-sama. Steve akhirnya setuju. Dengan demikian, dari awalnya sendirian, Steve kini mendapat 2 teman perjalanan. Seiring waktu mereka bertiga menjadi akrab. Mereka mencari ikan bersama-sama, mengobrol dan bercanda. Walaupun masih belum berhasil menemukan apa yang dituju, mereka bisa merasa gembira. Sayang sekali kegembiraan ini harus berakhir. Ketika sedang berjalan, Sam tidak sengaja menginjak perangkap. Akibatnya dia dikurung jaring dan diangkat. Sedangkan Bucky takluk setelah lehernya terkena sebuah panah kecil. Tidak lama kemudian, Steve dihantam kayu berduri. Sosok yang memukulnya ternyata adalah Red Skull. Cerita Secret Empire mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi.
Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.